kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu
kapan kan berhenti? Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Apa kabar semuanya? Saya percaya Tuhan hadir di setiap pergumulan kita dan Dia memberikan jalan keluarnya. Terima kasih juga untuk kesetiaan Bapak Ibu dalam kebaktian doa ini. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kasih-Nya. Malam ini kita masih dapat bersekutu. Sebab Dia adalah Allah yang setia dan menopang setiap kita semua. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat panggilan firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan pujian, sebab firman Tuhan berkata,
Kalau kita bergembira, maka menyanyilah. Kita pujikan, ku nyanyi, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala. Ya Tuhan, benar Engkau adalah Allah yang layak kami puji, dan Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Kiranya Engkau menikmati pujian kami. Kami mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu. Engkau menopang kepada setiap kami, untuk kami dapat mendukung doa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh serta dalam pergumulan hidup. Sehingga lewat doa-doa kami mereka dapat merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita dapat merenungkan firman Tuhan pada pertengahan minggu, pada hari Rabu, kebaktian doa. Saudara, mari kita sama-sama akan merenungkan akan satu tema, saudara, yaitu janji yang dapat diandalkan. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur, pasal yang ke-12. Dan mari kita bersama-sama yang mengikuti secara online, dapat mengikutinya dan juga membacanya bersama dengan saya, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mazmur pasal 12 yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas malam hari ini di mana kami dapat merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar perenungan firman Tuhan hari ini dapat menguatkan iman kami, dan celikanlah ya Tuhan mata rohani kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini, Mazmur 12, saudara, dituliskan oleh Daud pada masa pemerintahan Saul. Ketika terjadi kemerosotan secara moral dan juga kerohanian di dalam kerajaan itu, dan juga seluruh negeri pada saat itu. Pada saat itu Daud berdoa kepada Tuhan, dan meminta tolong kepada Tuhan atas kondisi di mana dia hidup pada saat itu, bagi negaranya dan juga komunitasnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat di dalam Mazmur 12 ini, apa yang membuat Daud itu begitu desperate meminta tolong kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat pertama dikatakan bahwa orang-orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia. Orang-orang saleh itu berarti adalah orang yang setia kepada Tuhan.
Orang-orang percaya, orang yang imannya teguh. Orang-orang saleh dan setia ini, saudara, dikatakan sudah habis, sudah lenyap. Wah, saudara, coba bayangkan kalau kita pada saat itu berada di dalam posisi Daud. Orang-orang yang baik, orang-orang yang setia pada saat itu, sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Wah, pasti bagaimana itu rasanya ya? Coba saudara, lebih gampangnya, saudara, saya ingin kita coba membayangkan, contohnya kita di dalam situasi, mungkin yang berada tinggal di LA atau di California ini. Saudara mungkin pernah mendengar juga ada banyak kriminal-kriminal yang terjadi, bukan berita-berita yang saudara dengar. Nah, saudara mungkin awalnya saudara mendengar berita, oh tempatnya jauh dari tempat kita gitu ya, dari tempat kita tinggal. Kriminal terjadi, mungkin ada pencurian, dan juga banyak hal-hal lainnya. Tapi lama-lama rasanya kriminal dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya, semakin terasa, apalagi lama-lama semakin dekat di rumah kita. Mungkin kita bayangkan beberapa tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah tinggal di sini, wah mungkin dulu lebih aman ya, tapi sekarang rasanya beda, rasa tidak lagi aman. Nah, saudara, itu kurang lebih gambarannya, saudara ya. Kalau misalkan kita pada saat ini saja, mungkin ada banyak sekali orang-orang baik, tapi kalau misalkan ada banyak sekali orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat kriminal di tengah-tengah kita, tinggal dengan kita, ada banyak sekali itu pasti membuat kita jadi khawatir, membuat kita menjadi rasanya tidak aman lagi. Saudara, kita juga lihat juga di dalam ayat yang kedua, dalam konteks Daud ya, dalam Mazmur 12 itu, dikatakan mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Dalam arti lain, mereka itu saudara biasa dengan kata-kata yang berbohong, ya, nggak jujur, saling menipu. Perkataan mereka itu tidak ada kasih, justru saling menyakiti, penuh dengan kekotoran, kasar, dan juga dusta. Lalu dikatakan juga mempunyai hati yang bercabang, ya. Mempunyai hati yang bercabang itu hidupnya jauh dari Tuhan, yang mempunyai banyak berhala-berhala dalam kehidupannya, sehingga membuat hidup mereka itu menjadi hidup di dalam kegelapan. Dusta dengan ambisi pribadi, dusta demi keuntungan materi, semua yang ada itu menjadi masalah yang ada pada saat itu, saudara. Tidak ada lagi Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara, hidup mereka juga dipenuhi oleh keberdosaan. Kalau kita lihat ayat 8 yang katakan orang-orang fasik itu berjalan kemana-mana. Sementara kebusukan muncul di antara anak manusia. Kejahatan, kriminal, kebobrokan, kebusukan, kedosaan di dalam kehidupan manusia itu menjadi merajalela. Dalam arti lain, dunia ini semakin jahat. Seakan-akan dunia itu sudah tidak ada lagi harapan. Negara mungkin tidak ada lagi masa depannya. Bapak Ibu coba sekarang bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu Saudara ada di dalam kondisi seperti itu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang setia dikatakan telah lenyap. Mereka dipenuhi oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang bibirnya manis, yang berbohong, yang suka menipu, yang berbuat kriminal. Wah, tentu saja hal ini membuat Daud di dalam Mazmur 12 ini begitu gelisah hatinya, bukan? Karena begitu banyaknya orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lagi menjadikan Tuhan dan juga firman Tuhan yang berkuasa dan juga terutama di dalam kehidupan mereka. Saudara, tidaklah mudah sebagai manusia, khususnya pada saat itu, untuk hidup melawan arus. Nah, seperti misalnya apa yang kita pandang salah. Mungkin apa yang kita pandang salah, saudara, dipandang benar oleh orang lain. Orang lain merasa kita salah. Nah, ini kita bingung. Jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tidaklah mudah, saudara, untuk mempertahankan sesuatu yang benar di tengah segala sesuatu yang tidak benar. Nah, saudara, mungkin kita tinggal di Amerika ini, kita tahu banyak sekali juga hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pandangan kita menurut kebenaran itu adalah bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah yang benar menurut kita sebagai orang percaya dan juga sebagai orang yang telah ditebus. Bukan apa yang menurut benar di hadapan menurut kita itu adalah berdasarkan pemahaman kita. Bukan, saudara ya. Tapi menurut apa yang kita benar itu berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Namun saudara, dalam kehidupan banyak orang dan juga kultur yang ada, tidak hanya di Amerika ya, dimanapun saja di dalam dunia itu, ada banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab,
Dan itu dianggap seperti biasa, saudara ya. Sesuatu yang berhubungan dengan dosa, hawa nafsu dunia, kehidupan duniawi, itu merupakan ya biasa-biasa saja lah, atau mungkin benar-benar saja. Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah harus melawan arus, itu sungguhlah tidak mudah. Khususnya bagi anak-anak muda, anak generasi-generasi sekarang, saudara ya, kalau tinggal di generasi di Amerika ini, saudara, ada banyak sekali tantangan iman yang harus mereka diuji, saudara. Dan tidak hanya mereka, saudara, kita sendiri pun juga, saudara ya. Bagi kita pun yang tinggal di sini, ada banyak hal mungkin yang akhirnya Tuhan tidak menjadi satu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal-hal lain yang lebih menarik, ada banyak hal-hal lain yang mungkin menjadi yang terutama di dalam kehidupan mereka, sehingga mungkin Tuhan itu menjadi yang bukan nomor pertama. Lalu saudara, kalau kita belajar dari Mazmur 12 ini, bagaimanakah kita harus meresponi di tengah hal-hal seperti ini, di tengah kekacauan yang terjadi di tengah-tengah kita? Saudara, yang pertama, kita perlu belajar dari seperti Daud, yaitu adalah Daud mencari pertolongan kepada Tuhan. Daud hanya bisa berseru kepada Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhan sendiri yang dapat menolong di tengah kesesakan yang dia hadapi. Dia datang kepada Tuhan dan mengungkapkan di dalam doa, bagaimana pergumulan, bagaimana persoalan yang dia hadapi pada saat itu. Dia cerita kepada Tuhan, orang-orang saleh telah lenyap. Ada banyak hal, orang-orang fasik telah berjalan di mana-mana. Ada banyak orang telah menggunakan bibir manisnya, mengungkapkan dusta, dan juga hati mereka bercabang. Dia ceritakan itu semua kepada Tuhan. Di dalam doanya dia yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan sendiri yang dapat mengatur dan bertindak di dalam segala sesuatunya. Sebagai manusia, saudara Daud, dan juga kita, saudara, kita tahu bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tahu bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu banyak hal yang terbatas, banyak hal itu di luar kontrol manusia. Kita tahu, saudara, manusia itu terbatas. Namun, saudara, kita melihat Daud pada hari ini, kita lihat di dalam Mazmur 12, dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia percaya kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Dia hanya bisa datang berseru kepada Tuhan, berdoa, dia yakin Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Saudara, biasanya manusia, banyak orang, atau mungkin kita, saudara, kita itu meminta pertolongan biasanya ketika kita itu tidak lagi bisa melakukan apa-apa lagi. Ketika mungkin kita terjebak akan sesuatu, ketika kita tidak melihat jalan keluar, barulah kita minta pertolongan atau help, ya. Sayangnya manusia itu sering sekali lupa bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi sumber penolong di dalam kehidupannya. Saudara, keselamatan saja Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi kadang manusia lupa bahwa di dalam kehidupan pun, hal-hal yang sesimpel pun, saudara, seharusnya Tuhanlah yang menjadi penolong utama di dalam kehidupannya. Sering sekali bagi manusia, Tuhanlah yang menjadi penolong yang terakhir ketika semuanya tidak dapat lagi menolongnya. Biasanya apa, saudara? Biasanya manusia itu terlebih dahulu berusaha dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, bukan? Oh, saya coba sebisa saya mungkin, saya mampu, saya bisa, ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalkan mentok, ya mungkin baru kita minta pertolongan orang lain. Misalnya keluarga kita ataupun teman kita. Oh, tolongin dong saya nggak bisa ini dan itu, gitu ya. Lalu kalau misalkan teman nggak bisa bantu, orang-orang lain tidak bisa bantu, atau misalkan seperti misalnya saudara sedang sakit, saudara minum obat nggak bisa, saudara cari dokter, oke nggak bisa, cari spesialis yang lebih hebat lagi, nggak bisa juga. Saudara baru cari kemana? Baru cari ke Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya yang seharusnya menjadi pertolongan pertama kita adalah Tuhan terlebih dahulu, bukanlah diri sendiri ataupun orang lain. Saudara, mengapa kita harus menjadikan Tuhan itu menjadi penolong yang pertama, saudara? Karena saudara, Tuhan sendiri yang memegang kontrol di dalam segala sesuatu, dan dia memegang setiap janji-janjinya kepada kita. Saudara, hari ini kita dapat belajar bahwa janji Tuhan, saudara, adalah janji yang murni. Saudara, di dalam ayat 6 dan 7, kita dapat melihatnya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya.
Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Bapak Ibu, janji Tuhan, ya, atau firman Tuhan saudara itu adalah murni, artinya sempurna. Dapat dipercaya dan memberikan kepastian. Janji Tuhan itu diibaratkan seperti emas yang sudah dimurnikan. Saudara, harga emas yang murni itu bernilai tinggi, harganya juga mahal. Namun, saudara, perkataan dan juga janji Tuhan itu harganya jauh lebih tinggi daripada emas yang begitu murni. Perkataan Tuhan itu membawakan kepada kita, saudara, damai sejahtera, pengharapan, dan kekuatan. Bukanlah seperti perkataan yang ada di dalam dunia ini yang penuh dengan kebohongan dan juga dusta. Perkataan manusia hanya bersifat sementara saja, apalagi janji-janji manusia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pebisnis, ya, dia mau membuka usaha. Nah, saudara, dia membuka usaha dengan salah satu teman baiknya. Jadi, dia ini sudah temenan dengan begitu lama, dan dia percaya kepada teman ini, bahwa orang ini ya sungguh dapat diandalkan, sungguh dapat dipercaya. Karena sudah temenan begitu lama, sudah puluhan tahun berteman, jadi ya oke lah kalau misalkan mau membuka usaha baru, ya pasti percaya dengan satu teman ini. Nah, saudara, teman ini juga berjanji bahwa untuk saling membantu agar usaha ini berhasil. Walaupun mungkin usahanya akan mengalami kesulitan ke depan, tapi teman ini dibilang, wah, gue janji, gue akan bantu lu terus, ya. Walaupun usahanya anjlok tuh gimana, tenang aja bro, gue janji akan terus sama-sama sama lu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pertengahan usaha bisnisnya, begitu dikagetkan, saudara, setelah dalam melewati berapa waktu gitu ya, ternyata temannya ini, saudara, teman baiknya ini, menipu dan juga mengambil seluruh aset dan juga keuntungan yang ada. Tiba-tiba pas lagi si bapak ini yang melihat bank account-nya dan seluruh banyak hal-hal lainnya, wah ternyata sudah diambil, ditipu, dan setelah dicari-cari, ternyata teman baiknya ini yang dia percaya, teman baiknya ini yang dia benar-benar sungguh percayakan seluruhnya itu ya, malah dia menipu dia, saudara. Saudara, dicari-cari teman baik ini, ternyata dia kabur, ya sampai ke rumahnya tidak lagi ditemukan jejaknya. Wah, dia begitu kaget dan juga dia begitu kecewa. Kenapa gitu ya? Temannya ini membawa semua duit yang ada dan juga nggak lagi ditemukan, nggak bilang apa-apa. Di telepon nggak bisa dikontak sama sekali. Ternyata saudara, setelah si bapak ini mencari tahu mengapa orang ini menipu dan juga melakukan hal ini, ternyata saudara ditemukan bahwa orang ini mengalami kebangkrutan dan memiliki hutang yang begitu banyak sehingga dia harus melakukan hal ini. Wah, saudara, orang ini begitu payah sekali akan temannya, saudara ya. Seseorang yang teman yang sudah dipercaya selama beberapa waktu, gitu, sudah kenal begitu lama, tapi diingkari janjinya. Bapak saudara, saya tidak pernah tahu apa hal ini pernah terjadi di dalam kehidupan saudara, entah itu mungkin dalam keluarga, atau mungkin di dalam pekerjaan saudara, dan juga hal-hal lainnya. Di mana manusia itu terpaksa harus ingkar janji. Saudara, manusia dapat berjanji. Namun kita perlu sadar bahwa manusia itu bisa saja mengingkari janji. Tentu saja, saudara, kita sebagai manusia itu berusaha untuk tetap tidak ingkar janji. Berusaha sebisa mungkin untuk tetap memegang janji itu. Namun mungkin karena ada satu dan lain hal, atau mungkin karena kepepet dan juga hal-hal lainnya, saudara, bisa saja manusia itu mengingkari janji itu. Bapak Ibu, namun ada satu janji yang berbeda dengan manusia, yaitu janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu kekal dan juga pasti. Janji Tuhan itu dapat diandalkan. Dan saudara, kita perlu percaya akan janji Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita melalui firman Tuhan. Dengan kita, saudara, berpegang sepenuhnya kepada firman-Nya. Dan kita akan dimampukan untuk berjalan lurus di tengah jalan dunia yang mungkin gonjang-ganjing dan juga berkelok-kelok. Kita perlu terus membaca dan juga mengingat akan janji-janji Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lebih senang mendengar apa yang dikatakan manusia. Saudara, perkataan manusia, sekali lagi, kalau kita ngomong tentang manusia itu, ada juga yang bisa membangun, ada juga yang bisa merusak. Ada yang juga bisa memuji, namun juga besokannya bisa mencaci maki, mengkritik, dan juga mengutuki. Saudara, kalau kita berharap kepada perkataan-perkataan manusia,
Saudara, perkataan manusia dapat mengecewakan dan terkadang bisa melukai. Saudara, salah satu perkataan yang tidak akan pernah mengecewakan kita dan memberikan kita pengharapan dan kekuatan adalah firman Tuhan itu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, firman itu dapat mengubah kehidupan kita. Firman itu pelita bagi hidup kita. Firman atau janji Tuhan itu, saudara, itu keluar sendiri dari mulut Tuhan, saudara. Nah, ada banyak sekali, Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Seperti contohnya ya, janji keselamatan telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, janji ini bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan kita dan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Ada juga saudara janji bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya di dalam situasi apapun. Ada juga mengatakan bahwa janji Tuhan itu memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kesulitan kita. Tuhan juga berjanji saudara akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, dan juga dia berjanji akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu bersifat kekal dan juga abadi. Maka kita harus memegang akan janji Tuhan itu. Janji yang dapat diandalkan. Penting saudara bagi kita juga untuk tahu apa janji-janji Tuhan itu. Jangan sampai saudara, oke, saya tahu bahwa memegang janji Tuhan itu penting. Lalu ketika ditanya, apa janji-janji Tuhan? Lalu saudara mungkin nggak tahu. Lah itu saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan juga pengharapan saudara. Nah, maka dari itu saudara, kita penting bagi kita untuk tahu juga akan janji-janji Tuhan. Bagaimana kita tahu akan apa janji Tuhan itu? Saudara, kita harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Mungkin adalah suatu hal yang saudara mungkin sering dengar berulang-ulang. Tapi itu adalah salah satu cara saudara bagaimana kita itu akan tahu akan janjinya kepada Tuhan, kepada kita semua. Saudara, kita perlu untuk terus membaca firman Tuhan. Walaupun kita sudah lama menjadi orang Kristen dan sudah tahu akan ayat firman Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu lagi membacanya. Saudara, kita perlu terus diingatkan, kita terus membaca, terus hafalkan lebih baik saudara ya. Beberapa ayat firman Tuhan dapat kita ingat dan hafalkan. Dan juga saudara, ada beberapa orang yang menghafalkannya dengan cara di dalam puji-pujian gitu atau dinyanyikan, agar karena orang itu lebih mudah menghafal lagu saudara daripada menghafal khotbah. Maka dari itu saudara, penting bagi kita untuk tahu apa janji Tuhan dan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang berdasarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kita. Nah, saudara, itu begitu penting. Ketika kita mengingat akan janji-janji Tuhan, maka di tengah ombang-ambingnya hidup kita, badai, mungkin ada kesulitan dalam kehidupan kita akan datang. Janji Tuhan itu saudara yang akan memberikan kekuatan, ketenangan, dan pengharapan kepada kita. Sehingga kita tidak mudah lagi terjatuh, sebab janji Tuhan itu bersifat kekal dan abadi. Saudara, di dalam ayat 7 dikatakan juga Tuhan yang akan menepati setiap janji-janjinya. Dia tidak ingkar akan setiap janji yang telah dibuat. Tidak seperti manusia, saudara. Janji Tuhan itu bersifat kekal. Janjinya bahwa dia akan beserta dengan umatnya, menyertai kita di dalam penderitaan dan pergumulan. Saudara, inilah janji yang dapat kita andalkan. Bapak saudara, dari Mazmur 12 ini kita dapat belajar dari Daud, di mana dia selalu berseru, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan di dalam kontrol dalam segala sesuatu. Banyak hal kita tidak dapat kendalikan, namun hanya Tuhan sendiri yang berkuasa mengatur segala sesuatunya. Kita hanya dapat berseru berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam doa kita. Dan yang kedua, saudara, kita perlu selalu ingat dan pegang akan janji Tuhan yang kekal dan abadi. Percaya terus kepada janji Tuhan. Bagaimana, saudara, kita bisa tahu akan janji Tuhan? Dengan kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas janji-Mu yang begitu indah dan kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini boleh menolong kami semua ya Tuhan untuk percaya Tuhan sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau berdoa ya Tuhan agar sungguh kami dapat dalam situasi, dalam kehidupan kami mau terus ya Tuhan untuk berseru kepadamu, berdoa kepadamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau ya Tuhan untuk terus sepenuhnya percaya kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, mungkin kami yang bergumul untuk
disiplin di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong kami, agar kami boleh berdisiplin, sehingga kami boleh mengenal akan diri-Mu ya Tuhan, dan juga mengenal akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 12 yang telah tadi kita renungkan, dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali murnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tapi saudara, kita bersyukur atas setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yang terus boleh memberikan kita kekuatan dan pengharapan dan sukacita. Saudara, kita mau bersyukur atas berkat Tuhan, saudara, juga firman Tuhan yang terus senantiasa boleh menguatkan kita, menolong kita, dan juga Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan juga kita mau bersyukur, saudara, atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai pada detik ini. Mari saudara, kita dengan hati penuh syukur, kita doa syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi jemaat, atau mungkin teman, atau mungkin ada seseorang yang kita kenal yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Saudara, mari kita berdoa untuk bagi mereka, mungkin di dalam segala pergumulan, kesulitan yang ada, mungkin ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan, kesulitan, atau sedang mencari pekerjaan. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kelancaran. Dan juga saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin ada pada saat ini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara juga yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari saudara kita doakan, atau saudara ingat juga ada teman kita, ada orang-orang rekan-rekan di gereja, atau mungkin teman-teman keluarga kita yang sedang mengalami sangat penyakit, sedang berbaring sakit. Mari kita doakan bagi mereka, Tuhan boleh memberikan kekuatan, menolong, memberikan iman yang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya bagi mereka dalam pekerjaan, yang mungkin ada kesulitan, pergumulan yang mereka hadapi di dalam pekerjaan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar Engkau senantiasa menyertai, boleh memberikan pertolongan di dalam setiap pekerjaan yang ada, agar sungguh ya Tuhan, mereka tetap terus Kau pelihara ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau terus boleh menyertai. Dan juga kami mau berdoa Tuhan bagi ada jemaat kami, ada mungkin keluarga kami, atau teman kami, atau mungkin kami yang pada saat ini hadir di dalam kebaktian doa, yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, yang mungkin kami berdoa untuk kesembuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau boleh menjamah, memulihkan ya Tuhan tubuh kelemahan kami Tuhan, kelemahan tubuh kami, kiranya Engkau boleh menyertai, memberikan kami kekuatan, dan terutama ya Tuhan, memberikan kami iman yang teguh kepadamu ya Tuhan, agar sungguh di dalam segala kesulitan yang kami hadapi, kami terus boleh bersandar kepada Tuhan, dan kami terus boleh percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepadamu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi saudara, mari kita berdoa untuk jemaat, untuk dapat memaksimalkan waktu, untuk memakai setiap kesempatan yang ada, yang telah Tuhan berikan dan telah anugerahkan kepada kita dengan baik, entah itu dalam pekerjaan, dalam gereja, dan juga untuk keluarga. Saudara, minggu kemarin kita telah mendengar firman Tuhan untuk bagaimana kita menggunakan kairos yang ada, setiap kesempatan yang ada untuk Tuhan. Saudara, kita doakan untuk setiap kita, dan juga keluarga kita, dan juga jemaat dapat memakai waktu yang telah Tuhan berikan dengan baik. Saudara, kita juga mau berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan iman. Atau mungkin saudara yang tahu, mungkin bagi mereka yang on and off datang ke gereja, atau mungkin sudah tidak lagi datang ke gereja, mungkin ada karena satu dan juga lain hal sehingga mereka pada saat ini tidak hadir. Saudara, kita mau berdoa mengingat akan mereka agar Tuhan boleh menguatkan dan menjana mereka. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami dapat memakai Tuhan setiap momentum yang ada, setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan juga pelayanan gereja kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami boleh memakai waktu yang telah Kau berikan untuk sebaik-baiknya kepadamu.
Kami bersyukur atas waktu yang telah Kau berikan, kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin mengalami kelemahan iman, yang mundur imannya, yang pada saat ini mungkin sedang on and off datang ke gereja ataupun tidak lagi datang ke gereja. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka, kami mau ingat bagi mereka ya Tuhan, agar sungguh Kau sendiri yang memberikan kekuatan kepada iman mereka, Kau terus boleh menjamah mereka, sehingga mereka boleh kuat kembali, iman mereka boleh diteguhkan ya Tuhan, dan mereka boleh kembali datang ke gereja, kembali kepada komunitas, dan kembali dikuatkan kembali ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Minggu ini saya juga akan berkhotbah Saudara di dalam minggu kelima. Saudara, kita doakan untuk saya yang melayani firman Tuhan di dalam Kebaktian Indonesia dan juga penginjil Michael Ting, Saudara yang akan melayani terakhir kalinya Saudara ya pada minggu ini. Saudara, kita doakan untuk pelayanan penginjil Michael Ting dan juga guru-guru sekolah minggu Saudara. Kita bersyukur ada juga anak-anak sekolah minggu dalam beberapa waktu ini banyak yang hadir. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memberkati kebaktian yang ada. Saudara, kita juga mau berdoa untuk kebaktian setiap pada hari Minggu, Saudara, dapat berjalan dengan baik, mungkin secara in person ataupun secara online, Saudara, di dalam sound system, multimedia, hal-hal teknis, dan juga Tuhan boleh memberkati setiap orang yang melayani. Saudara, mari kita berdoakan hal ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan melayani pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan di dalam segala persiapannya, Kau terus boleh memberkati ya Tuhan. Juga kesehatan ya Tuhan, Kau terus boleh memberkati sehingga mereka di dalam keadaan sehat sehingga dapat melayani Tuhan. Kami juga mau ingat juga ya Tuhan untuk penginjil Michael Ting dalam segala pelayanannya, Kau terus boleh memberkati dia Tuhan. Dan juga khususnya pada minggu ini dalam mereka dia melayani, Kau boleh memberkati dia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir dalam beberapa minggu ini. Dan Kau boleh memberkati Tuhan setiap anak-anak boleh bertemu di dalam iman. Dan juga untuk guru-guru sekolah minggu dapat mengajar dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk kebaktian setiap minggunya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kau boleh memberikan kelancaran. Kau boleh lindungi juga Tuhan mereka yang jemaat hadir secara in person. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk setiap jemaat yang ada, yang hadir dalam kebaktian bahasa Indonesia, dan juga kebaktian bahasa Inggris, dan kebaktian Sunday School, Saudara. Kita doakan untuk setiap jemaat ini, dari yang paling muda, dan juga sampai yang sudah usia indah, Saudara. Terus Tuhan berikan pertumbuhan iman, dan juga kerohanian yang baik. Secara kualitas, Saudara, jemaat kita dapat bertumbuh dengan baik, Saudara. Saudara, tidak lupa juga kita mau berdoa untuk setiap pengurus yang ada, dan juga setiap tim kerja, juga jemaat semua yang melayani, agar Tuhan terus boleh memberkati, berikan kesetiaan dan juga kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Mari Saudara kita berdoakan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap jemaat di Indonesia, Inggris, dan juga Sunday School. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan jemaat-Mu untuk dapat hadir setiap minggunya. Kami berdoa Tuhan agar terus boleh memberkati ya Tuhan, pertumbuhan iman mereka secara kualitas ya Tuhan, mereka bertumbuh dengan baik ya Tuhan di dalam kerohanian mereka ya Tuhan, mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, dan setiap harinya Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka ada kerinduan untuk terus mau mengenal Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu khususnya di ICLA ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pengurus, setiap tim kerja, dan juga setiap jemaat yang melayani. Kiranya Kau terus boleh memberkati mereka, memberikan kesetiaan dan juga kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Kau berkati ya Tuhan gereja-Mu, dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan semua pergumulan yang ada, mungkin segala mungkin pergumulan, kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, dan kiranya Kau boleh memimpin gereja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita berdoa untuk negara Amerika di mana kita tinggal saat ini. Saudara, kita terus doakan di mana kebakaran yang masih terjadi, saudara, berlangsung di Yosemite, di mana kebakaran ini menghanguskan banyak sekali tanaman-tanaman dan juga hutan-hutan di sana, saudara ya. Dan saudara, kita doakan untuk setiap pemadam kebakaran agar masalah ini boleh cepat teratasi. Saudara, kita juga mau berdoa untuk keamanan, kestabilan ekonomi, dan juga politik di tengah inflasi yang pada saat ini terjadi di Amerika, juga mungkin di seluruh dunia.
Saudara, kita doakan untuk setiap pemimpin negara, agar Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pada saat ini di Amerika, khususnya di Yosemite, California, di mana mungkin kekeringan terjadi dan juga kebakaran wildfire terjadi. Kami mau berdoa Tuhan, di mana persoalan ini masih berlangsung. Kiranya kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memberikan pertolongan agar sungguh masalah ini dapat cepat teratasi. Kami berdoa bagi para pemadam kebakaran yang mereka harus bekerja. Kiranya Kau boleh melindungi, berikan mereka kekuatan. Kami mau berdoa bagi negara ini Tuhan, di tengah banyaknya mungkin inflasi yang terjadi sehingga menyebabkan banyak hal di dalam negara ini terpengaruh. Mungkin keamanan, kestabilan ekonomi, dan juga hal-hal politik. Ya Tuhan, kami berdoa agar Kau boleh tolong campur tangan sehingga semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan, terjadi kestabilan di dalam negara ini. Kami berdoa bagi Amerika dan khususnya bagi para pemimpin yang telah Kau panggil, yang telah Kau pilih ya Tuhan untuk duduk di dalam posisi pemerintahan. Kami berdoa Tuhan di dalam setiap keputusan sekali lagi boleh memberikan hal yang terbaik bagi negara ini dan juga rakyat dan juga kami yang tinggal di sini. Terima kasih Tuhan, akan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita berdoa dalam segala pergumulan pribadi kita. Kita bawa semua, kita berseru kepada Tuhan seperti Daud yang berdoa. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa dalam segala pergumulan kami mau berseru kepadamu. Namun ya Tuhan, di tengah banyaknya badai di dalam kehidupan kami mau percaya kepada janji-Mu. Janji-Mu yang kekal dan juga abadi. Kami mau percaya Tuhan agar Engkau boleh sekali lagi menyertai kami, memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh kami boleh percaya sepenuhnya kepada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian di tengah ombak. Dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita berani melangkah kepada hari esok kita. Dan arus pencobaan hampir terhilang, tujuan arah
kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari Jumat depan, Saudara, pada tanggal 5 Agustus, kita akan bersama-sama dapat belajar kembali dalam Sang Petra. Saudara, topik yang akan dibahas adalah membangun kebiasaan yang bersukacita. Saudara, kita sering sekali untuk tidak mempunyai kebiasaan sukacita itu, Saudara, mungkin kita biasa untuk mengkomplain, ada banyak hal mungkin di dalam kehidupan kita, kita rasanya selalu merasa stres di dalam kehidupan kita, mungkin ada banyak hal lain. Nah, Saudara, pembicara kita adalah Ibu Maimunah Natasha, Saudara,
Saudara, beliau telah melayani dengan berbagai macam pelayanan yang telah dilakukan, saudara. Dan saudara, dia akan membawa sesi ini, yaitu membangun kebiasaan bersuka cita, saudara. Nah, saudara, kita dapat hadir bersama-sama, dan khususnya, saudara, beliau juga berbicara juga khusus kepada orang-orang yang sudah usia indah. Nah, saudara dapat hadir, saudara, di dalam St. Petra pada tanggal 5 Agustus. Saudara, kita semua diundang ya dalam via Zoom, dan Zoom link nanti akan diberikan di dalam grup WhatsApp ICLA. Tapi saudara, kita bersyukur pada tahun ini kita akan mengadakan 17-an gathering. 17-an gathering akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus jam 10 pagi, tempatnya di Syabarung Park, saudara ya. Nah, saudara, kita akan ada fellowship bersama, ada games, ada persekutuan, dan juga ada makanan, saudara. Saudara, saya ingin mengundang kita semua untuk dapat hadir di dalam acara ini, saudara. Lalu saudara dapat registrasi bersama dengan Vina, saudara. Saudara dapat kontak dengan nomor yang ada, ataupun saudara pada hari Minggu nanti, saudara ketemu dengan Vina, saudara ya. Nanti saudara dapat register dengan dia. Saudara bersyukur saudara banyak beberapa orang yang sudah register. Ayo saudara, jangan lewatkan kesempatan ini, saudara save the date. Dan juga Bapak saudara, saya ingin mengencourage juga, mendorong saudara juga dapat saling berbagi. Jadi saudara dapat membawa mungkin makanan yang mungkin saudara masak, atau mungkin saudara beli di dalam catering ini, saudara. Nah, saudara, agar makanan itu tidak tumpang tindih, saudara dapat mendaftarkan diri Anda bagi saudara yang mau kepada Jocelyn dengan nomor Anda, ataupun saudara dapat datang juga pada hari Minggu nanti mendaftarkan kepada mereka. Baik dulu saudara, demikian warta. Sampai ketemu hari Minggu, tetap sehat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidup